Humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Jadi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tadi disebutkan ya. Subhanallah, mereka akan mewarisi Firdaus. Kenapa disebut mewarisi, Ustaz? Kok tidak disebut masuk surga? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni Firdaus. Seperti apa? Di antara yang Allah sebutkan. Di antara yang Allah sebutkan itu yang berada di awal surat Al-Mu'minun. Suratnya orang-orang yang beriman. Apa sih kerjaan mereka di dunia? Gimana mereka bisa mendapatkan Firdaus? Ngapain aja mereka? Mereka santai, tidur-tiduran. Nah, mungkin kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Baru setelah itu kita akan menghayatinya, mentadabburinya. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum.
Subhanallah jemaah. Itu sifat orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Apa sifat yang pertama yang mereka miliki? Allah menyebutkan yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Ini rukun Islam yang kedua. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Yang engkau tanyakan adalah sesuatu yang besar. Bukan bicara bagaimana sukses mendapatkan gelar profesor. Ringan kalau hal itu. Bukan berpikir bagaimana memiliki rumah yang besar. Bagaimana engkau bisa beli mobil mewah. Bagaimana engkau bisa memiliki jet pribadi. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan remeh, jemaah. Yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, amalan apa yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi itu akan jadi mudah buat orang-orang yang Allah memudahkan untuk mereka. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Seperti yang kita baca di ayat pertama, qad aflaha al-mu'minun. Mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan. Setelah itu, yang kedua, wa tuqimus shalah. Di sini disebutkan mereka yang salatnya khusyuk. Kita semua salat insya Allah. Yang muslim yang benar nih salat. Tapi udah benar nggak salat kita? Khusyuk nggak kita? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan khusyu'ul qalb. Ketundukan hati. Bukan sekedar penampilannya ya. Ada orang kalau kita ngelihat dari gayanya, luarnya, Allahu Akbar. Kayaknya khusyuk banget. Nggak tahu dia sedang mikir ini utang gimana. Wallahu a'lam. Tapi penampilan luarnya khusyuk banget. Itu terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan itu yang dimaksud. Tapi khusyu'ul qalb. Hatinya yang khusyuk. Tunduk kepada apa yang sedang dia panjatkan. Apa yang sedang dia baca. Apa yang sedang dia pinta. Al-Hasan al-Basri mengatakan, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka itu dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absar. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menundukkan pandangannya. Menjadi orang-orang yang tawadhu. Yang suka berbuat baik sama orang lain. Bermula dari khusyuknya sholat. Kita tahu nggak yang awal dihisab? Kalau kita sebelum masuk ke surga, itu ada proses nantinya. Ada proses hisab. Memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi secara umum, semua orang akan diproses terlebih dahulu. Yang pertama akan diproses adalah sholat. Yang pertama akan dihisab tuh, dihitung. Sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholatnya benar ya. Bukan, oh alhamdulillah anak sholat 5 waktu. Alhamdulillah anak jaga. Bukan cuma jumlahnya. Tapi kekhusyuan yang ada di dalamnya. Karena ini akan berdampak kepada yang lainnya.
Kita akan bicarakan yang lainnya bentar lagi. Tapi awalnya Allah sebutkan khusyuk dulu sholatnya. Makanya orang kalau khusyuk sholatnya, ketika dia mengkosongkan hatinya hanya untuk sholat yang sedang dia lakukan. Dia lagi sholat duhur, ya udah dia fokus sholat duhur. Sehingga dia akan merasakan kenyamanan. Ya. Ada orang sholat nyaman sekali. Antum pernah lihat orang itu lagi makan enak. Ya. Dia lagi mengkonsumsi sesuatu dengan nyaman. Tidak ingin ada yang mengganggu. Dia fokus menikmati. Bahkan ada orang yang ketika makan itu sampai bersih piringnya. Bumbu sedikit pun hilang. Kenapa? Karena dia menikmati. Tapi ada orang-orang yang makan 2-3 sendok, kita lihat nggak dihabisin sama dia. Kenapa? Dia nggak menikmati. Atau dia lagi males saja. Ini orang yang khusyuk. Subhanallah. Salat itu jadi nyaman. Jadi penyejuk pandangan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i dari Anas bin Malik. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Kata Nabi SAW, dicintakan kepada aku dari urusan dunia ini wanita dan parfum. Artinya beliau normal. Beliau menyatakan hal itu. Yang nggak normal ini yang cintanya sama laki-laki juga. Nabi menyebutkan itu satu hal yang wajar. Tib, parfum, aroma-aroma yang wangi. Beliau cinta hal itu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kalau yang urusan perempuan dan tib itu satu hal yang normal memang. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya telah dijadikan penyejuk pandanganku. Salat. Salat. Bayangin. Jadi beliau merasa nyaman ketika sedang sholat. Bagaimana beliau menyuruh Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Bagaimana kita melihat orang tuh lagi perjalanan jauh lalu melihat rest area. Allah, rest area. Alhamdulillah, minggir. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kenyamanan. Ini tempat istirahatnya. Nabi SAW tempat istirahatnya itu sholatnya. Dari segala kepahitan dunia. Kelelahan. Kepenatan. Di mana istirahatnya? Di sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah. Gimana kalau kita sholat Ustaz bertahun-tahun tapi nggak khusyuk? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan salatun bila khusyuk wala hudur kabadanin mayyit la ruha fi. Salat tanpa khusyuk, tanpa kehadiran hati di sana, itu seperti badan yang mati, tidak ada ruhnya. Bangkai. Afala yastahyi al-'abdu yuhdiya ila makhluqin mithlahu 'abdan mayyitan. Malu nggak kita itu kalau memberikan hadiah kepada raja, kepada orang-orang yang kita cintai. Kita kasih hadiah apa? Kita kasih hadiah budak. Ingat dulu masih ada perbudakan. Budak laki-laki atau budak wanita yang kita hadiahkan tapi udah mati. Contohnya kalau sekarang yang mungkin bisa kita lakukan atau bisa kita gambarkan dengan nyata, antum ngasih hadiah kawan antum kuda. Kuda yang bagus sekali. Antum kirimkan ke rumahnya. Antum telepon dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kif halak? Udah ngobrol. Ana benar-benar cinta sama engkau. Barakallahu fiik. Ana kirim hadiah. Kayaknya udah nyampe itu. Coba lihat. Engkau buka pintu rumahmu, dibuka, datang mobil. Mobilnya kuda nih. Itu hadiahku darimu ya. Barakallahu fiik. Lalu ditutup. Senang nih orang. Dibuka. Kudanya mati yang dihadiahkan. Malu nggak engkau? Menghadiahkan
kuda bangkai. Nggak ada yang mau, jam. Nggak ada gunanya. Bahkan ngerepotin antum. Ketika bangkai, aduh, harus gali jurang dulu untuk masukin tuh bangkai. Bagaimana sekarang? Itu orang biasa. Gimana kalau yang antum kasih hadiah itu raja, presiden, dikasih kuda mati juga. Maka tentunya kerjaan antum itu kerjaan yang memalukan. Antum seharusnya malu. Terus bagaimana kalau bicara sholat ini? Beliau mengatakan sholat yang tanpa khusyuk, ya, tanpa ada penghayatan di dalamnya, nggak hadir hatinya di sana, maka seperti tadi menghadiahkan sesuatu bangkai yang tentunya tidak akan diterima. Ya, beliau mengatakan bisa jadi sholat yang dilakukan itu sah. Kalau bicara sah, maka kita akan bicara tentang syarat dan rukun terpenuhin. Artinya dia nggak wajib ngulangin sholatnya. Tapi nggak ada ruh di dalamnya. Karena orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Kecuali yang akal dia ada bersama sholat. Akalnya ada di sana. Hatinya khusyuk. Sehingga ada orang yang sholat, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yansarifu. Ada orang yang sholat, selesai dia sholat. Tapi pahala yang dicatat buat dia cuma 1/10. Jadi dari 100% pahala sholat ini, dia cuma dapat 1/10. Kemana 90%-nya hilang? Tus'uha. Ada yang dapat tus'uha. Kalau itu 1/10-nya, ada 1/9-nya. Ada yang dia dapat tumunuha. Dapat 1/8 dari sholat. Ada yang dapat 1/7. Ada yang dapat 1/6. Ada yang dapat 1/5. Ada yang dapat 1/4. Jadi dari sholat dia cuma dapat 1/4. Alhamdulillah masih banyak 1/4. Ada yang dapat 2/3. Ada yang dapat setengahnya. Oh, subhanallah. Nabi tidak menyebutkan ada yang dapat seluruhnya. Beliau sebutkan yang paling besar dalam hadis riwayat Abu Dawud ini setengahnya. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat. Perlu perjuangan. Jadi kadangkala ada dua orang ini satu shaf. A sama B. Yang satu Masya Allah dapat setengahnya. Yang satu dapat 1/10-nya. Padahal satu shaf imamnya sama. Artinya kalau kita bicara makmum. Makmum ini mengikuti bacaan imam sama. Dia sama-sama datang sebelum takbiratul ihram. Dia sama-sama mengikuti imamnya membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi sejak awal imamnya baca tabarakalladzi biyadihil mulk, orang ini sudah mikirin sandalnya. Tahu-tahu ruku. Ketika ditanya tadi imamnya baca apa? Yang ini Masya Allah mendengarkan imamnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi di tengah bacaan hilang dia. Blank. Mikirin yang lain. Tahu-tahu balik lagi dia. Maka ingat penghuni surga itu sholatnya khusyuk. Yang kedua, Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling, yang meninggalkan ucapan perbuatan yang tidak berguna. Dia tinggalkan majelis-majelis, permainan-permainan yang membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan. Kadangkala dia mungkin membuka YouTube. Dia hendak mendengarkan kajian atau hal-hal yang berguna. Kadangkala dia buka Instagram. Yang di situ ada perkara-perkara yang tidak berguna, yang membahayakan keimanannya. Dia scroll ke atas. Dia tinggalkan. Dan itu sifat orang-orang penghuni surga. Dia tidak mengatakan, ya gimana Ustaz lingkungannya kayak gini.
Berat ana mau berpisah sama mereka. Engkau mau masuk surga enggak? Jalannya beda. Mau masuk surga sama masuk neraka tuh jalannya beda. Sedangkan perkara-perkara yang tidak berguna. Masya Allah jamaah. Ana tadi malam ya. Iya, ana tadi malam melihat satu info. Ana kirimkan ke istri ana. Istri ana bingung, bang ini apaan bang? Tadi. Ya coba baca dulu. Jadi di situ ada yang mengatakan, aku tuh males nonton TV. Karena suguhannya rata-rata nggak bermanfaat. Ada artis yang ikan cupangnya mati jadi berita. Artis ikan cupangnya mati. Ini orang-orang kampung kambingnya mati, sapinya mati. Kita suruh nonton berita itu. Apa manfaatnya buat kita? Ada artis lagi yang suka makan dadar telur. Buat apa kita ngikutin berita itu? Makan bakso. Tuh. Ada yang artis atau siapa makan bakso yang nonton 100 juta orang. 100 juta nonton artis makan bakso. Apa gunanya buat engkau? Wallahi jamaah. Benar-benar sesuatu yang penghuni surga itu lewat tuh. Iya, ada berita kayak gitu, ada info kayak gitu, tapi dia lewat. Dia tinggalkan. Nggak berhenti dia di sana. Tapi tatkala ada yang bermanfaat, dia berhenti di sana. Dan ini perjuangan. Tatkala acara-acara televisi umum itu jamaah. Ya, kebanyakan isinya hanya pembodohan. Yang tidak membuat rakyat jadi lebih pintar. Yang menjadikan mereka jadi ekor-ekor saja. Ya kita, gimana Ustaz? Udah kayak gitu, ingat sifat mereka. Ada di zaman Nabi SAW, ada majelis-majelis yang tidak berguna. Ada tempat-tempat permainan yang mungkin nggak berguna. Orang yang beriman, penghuni surga itu lewat. Mau nggak mau jalannya lewat sana. Ya udah lewat dong, jangan berhenti. Itu penghuni surga. Kemudian yang ketiga. Ini sikap mereka tadi yang kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Mau tidak mau, dia hidup di tengah-tengah masyarakat, menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, ya tapi dia lewatin aja. Dia lanjut jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga Allah katakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Mereka adalah orang-orang yang membayar zakat. Dia kerjakan. Para ulama mengatakan zakat ini bisa jadi zakat harta, bisa jadi zakat jiwa. Karena sejatinya zakat harta ini menyucikan jiwa. Ketika Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang-orang itu zakat. Ambil. Keluarkan dari harta mereka. Orang itu cinta sama harta. Dengan dikeluarkan uang dari kantong dia, sebenarnya dia sedang membersihkan hatinya yang cinta mati sama harta ini. Maka penghuni surga itu membersihkan hatinya dengan mengeluarkan zakat. Yang pertama zakat wajib tentunya. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, setelah menjelaskan tentang yang pertama adalah syahadatain, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Keluarkan zakat. Setelah yang wajib, Nabi menjelaskan lagi yang sunnah. Apalagi sekarang di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Jangan ditahan tuh duit. Keluarkan. Bersih hatimu. Ketika kau keluarkan itu, dengan ikhlas lillahi ta'ala, hati itu jadi bersih. Karena memang itu janji Allah Azza wa Jalla. Ibtillah. Kemudian, itu sifat yang ketiga. Yang keempat, Allah katakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ini kembali kepada sholat tadi. Yang Hasan al-Basri mengatakan, orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang hatinya tunduk, mereka akan menjaga pandangan mata mereka.
Pokoknya kalau sholatnya nggak khusyuk akan berdampak kepada ya, fitnah, urusan perempuan. Itu akan berdampak. Allah sebutkan penghuni surga itu tahu dia punya syahwat, dia punya nafsu, dia ingin sama wanita. Tapi udah ada jalannya. Apa jalannya? Nikah. Maka disebutkan illa ala azwaji. Mereka menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan-pasangan hidup mereka. Kepada istri-istri mereka. Atau budak-budak yang mereka miliki. Mereka nggak tercela. Jadi jangan dicela ada orang muslim, istrinya 2, 3, 4, halal nggak tercela. Yang berzina itu yang tercela. Yang melampiaskan syahwatnya dengan pacaran, dengan berangkat dengan wanita yang tidak halal bagi dia, itu yang tercela. Tapi kalau nikah nggak tercela. Namun tidak sedikit orang yang melampaui batasnya. Udah dikasih yang halal, dia cari yang haram. Maka gimana mau masuk surga? Gimana mau dirindukan surga? Surga itu buat orang-orang baik. Dia jaga kemaluannya. Menjaga kemaluan ini dimulai dengan menjaga mata. Makanya tatkala Rasul SAW ditanya tentang orang yang memandang di masa sekarang ini banyak fitnah ya. Yang memandang tanpa sengaja. Ya kadang-kala dia pandang di handphonenya. Wallahi jamaah benar-benar baca berita. Kadang-kala kita baca berita itu banyak iklannya ini. Iklannya isinya perempuan. Dengan pakaian yang tidak sopan, yang tidak menutup aurat. Maka kalau melihat yang seperti itu, isrif basarak. Palingkan matamu. Seperti tadi. Ketika berjalan melihat hal-hal yang tidak berguna, lewat aja. Maka bagi para pemuda, hendaklah segera menikah. Ya kalau nggak nikah, karena memang kondisi, banyakin puasa. Kemudian Allah sebutkan sifat yang selanjutnya, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanat. Kita tuh dikasih amanat sama Allah. Kita itu punya janji sama Allah. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Dia punya tugas menjalankan amanah, menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan aturan. Yang menjadi pemimpin tertinggi, presiden, amanahnya lebih besar. Yang menjadi gubernur, rebutan nih orang jadi gubernur, amanahnya lebih besar. Yang menjadi bupati, amanahnya lebih besar. Yang menjadi suami, amanahnya besar. Yang menjadi bapak juga ada amanah. Pegawai pun di tempat kerjanya ada amanah engkau. Satpam juga amanah. Apapun pekerjaan kita nggak akan lepas dari amanah. Ada amanah yang memang harus kita emban. Orang munafik dikasih amanat berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Dan Allah sebutkan, ini orang amanah. Dia laksanakan tugasnya dengan baik. Kalau ada perjanjian yang harus dia penuhin perjanjiannya. Jadi amanah secara umum. Rahasia yang diberikan juga amanah. Ingat, ada orang ngomong sama kita. Lalu dia ngomong, tolong jangan disampaikan ke siapa-siapa. Amanah itu. Penghuni surga akan menjaga itu amanah. Dan perjanjian kerja, umpamanya ketika engkau bekerja atau punya janji sama kawan, tolong jangan diingkari itu janji. Ahibati fillah. Memang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang pertama hilang dari umatku itu amanah. Yang terakhir sholat. Allah sebutkan yang awal tadi sholat kan. Itu bakal jadi yang terakhir hilang dari umat ini. Maksudnya orang itu sholat tapi udah gak amanah. Kita dapatin yang seperti itu. Masih sholat dia, tapi Ustaz sulit cari orang amanah Ustaz. Kadang kala ketemu, kayaknya orang alim, tapi urusan fulus ini itu habis. Nah, kadang kala sholatnya masih ada, tapi amanahnya udah hilang. Di masa sahabat Nabi saja, SAW, mereka itu sudah mulai berhati-hati, bermuamalah.
urusan bisnis atau apa. Sampai aku nggak mau amal kecuali sama fulan. Males kadang-kala. Ada orang ngasih tahu barangnya bagus, ini, itu, macam-macam. Kita kan nggak ngelihat tuh barang. Apalagi sekarang ada jual beli online nih. Kasih foto ini, tahu-tahu yang datang tidak sesuai. Padahal kita kirimkan duit amanah, tuh ada perjanjian juga, barangnya harus sesuai. Maka yang pertama hilang itu amanah. Yang terakhir adalah sholat. Makanya di akhir sini, di akhir sifat mereka, Allah ngulangin sholat. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga. Kalau tadi di awal bicara khusyuk, ini bicara menjaga sholatnya. Waktunya tepat. Syarat rukunnya terpenuhi. Jadi di awal dipuji karena kekhusyuan, di akhir dipuji karena penjagaan. Artinya sholat ini satu kewajiban yang akan selalu diwajibkan atas muslim selama hayat masih di kandung badan. Jangan sholatnya khusyuk, tahu-tahu sakit berhenti sholat. Ada orang-orang seperti itu. Orangnya baik, Masya Allah Ustaz. Masya Allah, imam dia. Tapi di akhir hayat ketika dia susah ekonominya, berhenti sholatnya. Enggak. Dia ini tetap sholat. Nggak bisa sholat berdiri, dia duduk sholatnya. Nggak bisa duduk, dia rebahan. Nih buat dokter-dokter ya. Buat teman-teman yang mungkin profesinya dokter. Atau apapun profesimu. Ketika kau melihat orang-orang yang tidak sholat. Ketika di akhir hayatnya. Maka sampaikan. Penghuni surga itu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Mereka sampai meninggal dunia. Tetap menjaga sholat mereka. Dalam perang pun para sahabat tetap sholat. Kalau ini terpenuhi, surga akan rindu sama hamba. Allah mengatakan, Ulaika humul warithun al-haq. Humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Jadi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tadi disebutkan ya. Subhanallah, mereka akan mewarisi Firdaus. Kenapa disebut mewarisi Ustaz? Kok tidak disebut masuk surga? Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ini, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki dua tempat tinggal. Tempat singgah kalian itu dua. Yang pertama, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Jadi setiap kita ini jamaah, setiap manusia itu punya dua tempat. Allah sudah sediakan. Ini tempatmu di surga, ini tempatmu di neraka. Udah dikasih. Jadi bagiannya udah ada. Jadi surga itu cukup untuk semua manusia, neraka itu cukup untuk semua manusia. Maka Nabi menjelaskan semua sudah punya tempat. Satu di surga, satu di neraka. Lalu kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fa'idha mata fadakhalan nar." Kalau dia mati, kemudian dia masuk neraka. Dia mati, masuk neraka. Waritha ahlul jannah manzilahu. Maka penghuni surga akan mewarisi tempat dia di surga. Dia akan punya tempat di surga. Terus pemiliknya masuk neraka. Gimana tempatnya ini? Akan diwarisi oleh penghuni surga. Maka tadi Allah sebutkan, Nabi mengatakan, "Fadzalika qauluhu ta'ala." Itulah firman Allah, "Ulaika humul warithun." Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Jadi orang-orang beriman itu akan mewarisi tempat-tempatnya orang kafir di surga. Dan kalau kita ngelihat, perbandingan orang beriman sama orang kafir, jauh lebih banyak orang kafir. Bayangin. Berapa jumlahnya? Kita lihat. Kalau sekarang, Muslim di dunia ini, mungkin cuma berapa persen? 25% mungkin. Dari penduduk bumi ini. Tempatnya orang beriman di neraka diwarisi mereka. Sempit-sempitan mereka di neraka. Diazab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi surga ini orang-orang beriman mewarisi tempatnya orang-orang kafir yang memang mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Ahibati fillah.
Kemudian Allah mengatakan, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi firdaus. Jadi firdaus ini sebenarnya sama surga itu sama. Firdaus itu disebutkan, ada yang mengatakan dari bahasa Romawi. Bahasa Romawi kemudian dipakai. Sehingga di bahasa Inggris tetap dipakai ya, paradise umpamanya. Tapi itu sudah menjadi bahasa Arab. Kemudian jannah itu juga surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha al-jannah. Kalau kalian meminta surga, fasaluhu al-firdausal a'la. Mintalah firdaus yang tertinggi. Jadi kalau kita berdoa minta Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la. Jadi mereka mewarisi firdaus, mewarisi surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Yang tertinggi disebut al-firdaus al-a'la. Maka Nabi mengatakan tadi, idza sa'altumullaha al-jannah, kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Firdaus itu surga. Sama, maknanya sebenarnya surga. Tapi penyebutan nama firdaus ini lebih khusus buat yang paling tinggi tempatnya. Fa innahu a'lal jannah, itu surga yang tertinggi. Wa awsatul jannah, dan surga yang paling baik. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari firdaus ini mengalir sungai-sungai surga itu. Jadi mata airnya di firdaus sana, yang paling tinggi. Yang lainnya dapat sungainya, tapi tidak menikmati mata airnya. Siapa yang punya? Yang masuk surga firdaus. Wa fauqahu arsyur rahman, yang atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, hum fiha khalidun. Mereka kekal di sana. Bukan cuma 3 hari. Bukan cuma 5 hari. Kita liburan berapa hari? Ini orang-orang liburan nih. Di akhir tahun Masehi berapa hari? 7 hari? 10 hari? 20 hari? 30 hari? 300 hari? Enggak. Beberapa. Sedangkan di surga kita liburan terus. Kekal selama-lamanya. Kerjanya? Ya kerjanya fokus lah. 60-70 tahun. Kita fokus untuk menjadi penghuni firdaus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil faedah dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan.